Oke, shalom bagi jemaat GKI Host pada siang hari ini. Mana semangatnya, mana suaranya? Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tahu mungkin siang hari ini lemes-lemes ngantuk, ada angin, ada sopoi-sopoi. Tapi kita mau semangat lagi, kita mau mencari Tuhan lebih lagi. Amin. Sebelum itu kita baca pengumuman dulu ya. Seperti biasanya kita mengadakan komsel setiap minggunya. Setiap hari Selasa kita ada multi-culture sama Pastor Fani, hari Rabunya dengan Pastor Doni, hari Kamisnya dengan Pastor Ray, dan hari Jumatnya Pastor Fani dan juga ada Pastor Fulan. Dan hari Sabtu ada Tin sama Puspa. Kita mengundang jemaat untuk bergabung di doa syafaat via Zoom juga bersama dengan Pastor Nur setiap hari Rabu jam 7.30 malam. Lalu di ibadah Sabtu setiap bulan ada ibadah HOG setiap Sabtu terakhir setiap bulan di Leamington. Mari kita dukung biar ini juga bersama-sama. Dan juga kita ada NYC Network Youth Church Sabtu pertama dan ketiga. Dan juga di KPNY Wollongong on-site hari Sabtu kedua setiap bulan dan online-nya Sabtu keempat. Nursing Home setiap Sabtu ketiga, Praise and Worship setiap Sabtu keempat. Amin saudara. Oke, untuk infonya lebih lengkap lagi silakan hubungi para pastoralnya masing-masing. Dan kita juga mendukung Retreat Twins ya, diadakan tahun depan tanggal 8 sampai 11 Januari 2025 di Del Rio di Washington Ferry. Jika tertarik usulan sebelumnya kita hubungi juga pastoral host bersama Pastor Iwan atau Pastor Nur. Oke, mari kita berdoa, kita membuka ibadah ini bersama-sama. Kita serahkan hati kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan bersama-sama Tuhan. Kami rindu Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan akan jamaah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kau menyediakan jiwa kami Tuhan. Kamu tahu Tuhan, kami capek Tuhan. Kami capek dalam aktivitas sehari-hari Tuhan. Tapi kami butuh sesuatu yang luar biasa supernatural dari Engkau ya Tuhan. Kau jamah seperti kami Tuhan. Kau berikan hikmat bagi kami semua Tuhan. Sebentar lagi kami mau memuji Engkau dan menyembah Engkau Tuhan. Kami menyiapkan hati kami Tuhan pada Engkau ya Tuhan. Kami mau menyanyi lagi buat Engkau. Kami memuji lebih lagi Tuhan. Kami menyembah dengan untuk Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau yang sangat layak dipuji dan disembah. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari. Haleluya. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin ya Tuhan. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kasih yang ada bagiku. Ku sembah
Saya mengajak semua kita berdiri dan menyembah. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Makasih Tuhan, kami sembah Tuhan kami. Kami kasih-Mu sungguh mempesona Tuhan bagi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tunggu Engkau Tuhan datang pada ibadah hari ini Tuhan. Kau sentuh jemaat, sentuh kami dalam hati kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau puaskan kami ya Tuhan. Kau puaskan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita ulang satu sekali lagi. Yes Tuhan, dengan sungguh Tuhan. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Ini ya Tuhan, itulah jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Benar Tuhan, kami getar dengan hati. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Benar Tuhan, ya Tuhan. Kami menyembah Kau Tuhan lebih lagi Tuhan. Sepanjang umur kami ya Tuhan, kami menyembah Kau Tuhan. Yes. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan, mari tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh Tuhan, Kau nyata bagi kami, Kau sentuh kami Tuhan, Kau jamah kami Tuhan. Mari kami akan memuji Kau lebih lagi Tuhan. Kami semangat Tuhan, kami tidak mau lelah Tuhan bermain Kau Tuhan.
Amin. Kita untuk bersama-sama memuji Tuhan karena kita percaya bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan. Kita mari memuji untuk Tuhan. Kita sudah diselamatkan nama Tuhan. Bila kita mau semangat untuk menari dan bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Coba, coba tos kiri kanannya katakan, Tuhan Yesus baik. Jangan lelah bekerja layaknya Tuhan. Amin. Come on, musik. Yeah. Mari tepuk tangan bersama-sama dapat Tuhan. Yeah. Woo. Haleluya. Jangan lelah bekerja. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segala lapangkan tangan.
menjadi siap jiwaku di atas dasar kita. Kita bersama-sama katakan jangan lelah bekerja Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan. Dia terus memberikan kita kekuatan. Amin. Dia mengajar, dia juga membawa kita. Dia adalah bekerja bersama Tuhan. Dia selalu mencukupkan apa-apa. Mengajar sama-sama katakan. Kata-kata bergelomang, tiuran kata yang berubah. Menjadi siap jiwaku di atas dasar kita. Kata-kata bergelomang, tiuran kata yang berubah. Menjadi siap jiwaku di atas dasar. Menjadi siap jiwaku. Menjadi siap, menjadi siap. Menjadi siap, kami katakan. Menjadi siap jiwaku di atas dasar kita. Haleluya, saudara. Saudara dikasihkan duduk. Mari kita bersatu hati. Kita berdoa syafaat untuk negara kita, Australia dan juga di mana kita dilahirkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh di tempat ini Tuhan, bergereja di tempat ini juga Tuhan. Kau berkati Tuhan gereja-gereja-Mu Tuhan, baik JKI, Penuai, Narwastu, House of Sacrifice, JKI Jaitire dan juga House of Grace Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan. Biarlah kami bertumbuh Tuhan bersama dengan para jemaat dan kami boleh bangun iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kami juga boleh berdoa saat ini Tuhan, bersatu hati untuk pemerintah Australia Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap pemimpin yang ada di tempat ini Tuhan, di negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan turun atas negara ini Tuhan, supaya setiap pemimpin-pemimpin boleh mendapatkan hikmat daripada-Mu ya Bapa. Juga di mana kami dilahirkan itu di Indonesia Tuhan, Kau berkati juga setiap pemimpin dari atas sampai ke bawah Tuhan. Kami percaya Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan akan menguasai Indonesia dan hujan pertobatan akan datang di Indonesia Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau lawat Tuhan Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Indonesia Tuhan. Kami rindu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan semakin militan Tuhan, semakin semangat Tuhan untuk menyiarkan tentang Injil dan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk program-program gereja Tuhan, baik Natal anak dan Natal umum Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati setiap panitia yang ada, Kau berkati setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang hadir dalam Natal tersebut Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh berjalan dan berlangsung dengan baik, dan pesan Natal itu boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap teenager yang ada Tuhan, yang ada anak-anak kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau jangkau jiwa-jiwa anak kami Tuhan. Berikan kerinduan Tuhan, berikan hati yang takut akan Engkau, berikan hati yang punya kerinduan untuk datang padamu Tuhan. Berikan hati yang mengasihi orang tua Tuhan, menghormati orang tua Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan sebagai orang tua boleh mengasihi anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tumbuhkan Tuhan
kasih dan kemurahan pada setiap keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk retret yang akan diadakan, teenager yang akan diadakan tahun depan Tuhan. Kau berkati Tuhan. Setiap acara Tuhan, Engkau kiranya Kau sertai Tuhan, sebaik setiap pembicaranya Tuhan, setiap acaranya Tuhan. Biar teenager boleh punya semangat dan hati yang boleh menyala-nyala untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa setiap doa-doa kami yang tidak sempurna ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menyempurnakan setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami boleh datang kepada-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Biar hati kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku sembah, ku sembah Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Tuhan Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita nyanyikan lagi dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan
Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu, setiap firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah hati kami Kau baca Tuhan, Kau siapkan Tuhan, supaya menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur, dan boleh Tuhan kami mempraktekkan dan imani setiap firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk mendengar, dan berikan kami konsentrasi dan fokus Tuhan dalam firman. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Siapkan hati kami. Amin. Oke, mari kita berdoa lagi. Ya, makasih Tuhan, mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan, suatu kehormatan bangun untuk menyampaikan pesan dari Engkau Tuhan untuk setiap teman di GKI Host pada siang hari ini Tuhan. Dan demi firman ini Tuhan tumbuh di setiap kami Tuhan. Dan kalau memang sudah ada benih itu, biarkan kami mengingatkan lagi, merefresh lagi Tuhan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, syukur Kau pakai lidah ini Tuhan. Biarkan hamba-Mu ada keyakinan lebih Tuhan untuk menyampaikan firman ini kepada setiap teman. Mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Oke, sebelumnya untuk Pastor juga telah sampai pada pada tahun ini Pastor Iwan bilang dia bermimpi katakan pada jemaat itu bahwa Jesus is coming soon. Kita percaya itu Tuhan itu akan datang kedua kalinya. Amin, amin. Oke. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu, mungkin kalau belum kenal beda-beda. Jadi semua udah kenal kali ya saya. Cuman singkat aja kali ya. Mungkin yang di bagian yang online nggak tahu saya siapa, karena bisa jadi kan. Jadi jangan sok aja gitu. Oke, puji Tuhan. Shalom bagi jemaat Tuhan GKI Host pada saat hari ini. Oke, mari kita katakan tadi Jesus comes soon. Oke. Nama saya Stanley Kristianto, sudah berkeluarga, satu istri, satu anak. Oke, puji Tuhan, Tuhan memberkati istri dan anak hamba-Mu. Juga anak saya Joseph, udah 6 tahun. Jojo, panggilannya Jojo, sudah berkeluarga hampir 8 tahun. Itu juga pernyataan Tuhan juga. Nggak tahu, kan nggak gampang 8 tahun. Oke, bukan itu yang saya akan bahas pada hari ini. Nah itu di lain cerita lain. Oke, backgroundnya saya. Nyonyanya, tolong nyonya berdiri. Nyonya, nama istri saya Mimi Maria. Tolong berdiri. Oke, puji Tuhan. Oke, saya bekerja juga. Selama 2 tahun ini, hampir 2 tahun ini saya bekerja di bidang transport di New South Wales sebagai bus operator. Itu juga berkat Tuhan juga sih. Saya nggak ada mimpi, tapi dulu bilang tapi itu pernyataan Tuhan juga. Oke, dan sudah bekerja di GKI itu ya hampir 8 tahun. Oke, kita lanjut lagi. Oke, 1 bulan yang lalu
gembala host kita bilang, kamu khotbah pada tanggal hari sekian pada hari ini, dia bilang, Tuhan, khotbah, saya nggak nyangka tapi suatu kehormatan juga sih sebenarnya sebagai firman Tuhan ini, apalagi pertama kali saya padahal saya nggak ada lulusan di bidang teologi atau Alkitab gitu. Tapi saya ada lulusan tadi baru bilang ada lulusan Komsel Kensi. Oke, kita mempromosi Komsel ya. Kita jangan lala untuk berkomsel. Oke. Nah disitulah kita bertumbuh. Oke. Haleluya. Itu saya bergumul sama Tuhan. Apa yang saya mau bagikan dengan Tuhan? Karena saya bingung apa itu. Sekian beberapa minggu yang lalu Tuhan, saya dipikir gitu kan. Tuhan ingetin, kamu kan doa Bapa kami setiap hari. Kamu ingat gak? Ya saya ingat Tuhan. Lalu saya ingat doa Bapa kami. Siapa tahu doa Bapa kami? Oke, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Kalau punya kerajaan, kekuasaan dan kemudian sampai selama-lamanya. Tapi yang Tuhan ingatkan statementnya ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya. Maksudnya apa Tuhan? Itu sangat simpel sekali. Maksudnya ya tahu makanan cukup, tapi ya Tuhan mau naruh di firman Tuhan ini di tahun the year of wisdom di GKI Host ini, supaya ingat lagi apa rasa cukup. Jadi saya tema pada siang hari ini memiliki rasa cukup di dalam Kristus. Sebelum firman Tuhan ini saya mengingatkan juga beberapa hal, tepatnya nanti kenapa manusia tidak pernah merasa cukup. Oke, kenapa manusia sering merasa tidak pernah cukup. Oke, kita tahu bahwa pada dasarnya kebutuhan manusia itu makan, pakaian, tempat tinggal, itu dasarnya. Tapi kalau sekarang lebih ada makanan, ada pakaian, ada rumah, sekolah juga perlu, mobil juga atau transportasi juga perlu. Juga perlu hiburan, apalagi stres stres, kerja perlu hiburan, terus status sosial, masa ya jabatan masa ya kalau perlu naikkan dikit lah, masa gitu-gitu aja, butuh handphone apalagi harus up to date harus up to date, butuh itu. Olahraga harus lah, kita kan mau sehat ya, itu butuh banget. Oke, saya nggak mau panjang lebar di sini. Oke, balik lagi pada zaman Adam dan Hawa ya. Itu awalnya kejatuhan manusia dalam dosa. Kenapa? Kita baca di Kejadian 3 ayat 5 sampai 6. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ini udah dari awal pun udah suatu kelemahan manusia. Ada rasa tidak mempunyai cukup. Dia mau lebih dari Allah. Dan itu adalah menjadikan akibat yang fatal, itu dosa. Jadi ya makanya
Akhirnya Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Tapi ya kita tahu ya, iblis itu tahu kelemahan kita manusia apa, nggak punya rasa cukup. Dia tahu, mungkin karena dia lihat sama Adam, si Adam dia kokoh lah, teguh lah, dia dengar sama Tuhan lah. Gitu. Tapi dia mungkin lemah hati, mungkin lebih nurut sama ceweknya, si Hawa. Si Hawa, ya tahu lah ya, kurang puas. Mungkin gampang, mungkin ada kelemahannya, ada mungkin yang iblis tahu celah-celahnya gitu. Dari dia tahu strateginya. Gue cuma dia targetin dulunya si Hawa, baru si Adam. Satu semuanya jadi kemakan semua, jatuh semua. Oke, jadi kita lanjut lagi. Oke, saya bagi mungkin rasa tidak cukup kelemahan manusia itu dari 3 ya. Mungkin ini yang paling ekstrim ya saya bilang, yaitu pertama kita tahu harta, tahta, atau wanita, atau pasangan hidup, 3T ya. Oke. Saya juga mau cepat juga, oke. Kenapa rasa tidak cukup di harta, yaitu keinginan yang tidak terpuaskan. Di Amsal 27 ayat 20. Kematian dan dunia orang mati tidak pernah kenyang, demikian pula mata manusia tidak pernah puas. Itu juga di Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini juga adalah kesia-siaan. Jadi manusia itu cenderung berlari mengejar hal-hal yang tampaknya memberi kebahagiaan seperti uang, namun seringkali tidak merasa cukup atau puas meskipun telah mencapainya. Contohnya kita tahu gambling yang mungkin yang pastor juga telah singkatan pada 2 minggu yang lalu ya, gambling, lotre, win 1 million, cukup gak 1 million? Enggak ya, masih kurang cukup. 2 million, 5 million, 20 million, 50 million, 200 million. Pikir-pikir, kayak gak cukup juga. Oke, ada lagi. Mungkin yang kedua, contohnya saham, investment yang berlebihan, sehingga menjadikan harapan yang lebih dari Tuhan. Kita kecoh gitu. Oke, kita lanjut lagi, nggak banyak lebar di situ. Kedua, pengaruh psikologis dan budaya atau tren saat sekarang ini. Kita bisa lihat di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Karena hidup yang saleh disertai rasa cukup adalah besar keuntungannya. Kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jika kalau kita mempunyai makanan pakaian, cukuplah bagi kita, cukup. Itu dasarnya kita harus menjadi cukup seperti makanan pakaian. Selebih itu bonus. Kita lihat di luar perspektif dari rohani, kita banyak faktor budaya tren yang berkontribusi yang ada rasa tidak pernah cukup, seperti kita lihat di iklan-iklan, dia ada dorong kita mengkonsumsi lebih lagi gitu. Jadi merasa kayaknya saya kurang ya, saya berpunya iPhone 13, ada yang 14, nanti ada muncul yang iklan lagi ya, yang 15, 16, gak ada habisnya. Itulah. Jadi kecenderungan manusia itu mementingkan diri orang lain. Jadi orang pakai itu saya juga mau. Jadi ada kayak kurang gitu. Gak pernah puas. Jadi ya terjadi ke handphone, ada seri terbaru, mobil yang bermerek, berpakaian bermerek, perhiasan, hobi pun juga bisa menjadi pengaruh yang kita tidak bisa merasa puas. Oke, lanjut lagi, rasa tidak cukup wanita atau pasangan hidup, kejar kepuasan dari luar Allah.
Kita baca ada ayatnya juga di Yohanes 4:13-14. Yesus berkata kepada seorang wanita Samaria di sumur, setiap orang yang minum air dia ini akan haus lagi, tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan padanya akan menjadi air mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dari sini kita mengajarkan kepuasan sejati itu ada dari Tuhan. Amin, amin. Oke. Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa Dia adalah satu-satu yang dapat memuaskan kerinduan dalam hati manusia. Dan ketidakpuasan manusia seringkali muncul karena mereka tidak menemukan kepuasan sejati dalam Kristus. Yesus menegaskan bahwa hanya dengan Dia hati manusia dapat dipuaskan secara sempurna. Oke, contohnya saya riset di internet lah ya. Namanya seorang nama perempuan kita, dia masih muda dan dia berasal dari komunitas yang miskin di pinggiran kota. Dia sering merasa terpinggirkan baik atau masyarakat sekitar maupun oleh norma-norma sosial yang menilai dirinya dari masa lalunya. Jadi si wanita ini tumbuh dari lingkungan yang keras, penuh dengan kekerasan, debur tubuh dan seringkali berhubungan dengan hubungan yang tidak sehat, suka bergonta-ganti pasangan. Dia sudah menikah 2 kali dan saat ini meskipun dia tidak terikat secara sah, dia tinggal bersama orang bersama bukan suaminya. Masyarakat sering menilai dan menghakiminya. Setiap kali dia pergi ke pasar atau ke market, dia interaksi dengan orang-orang sekitarnya, orang yang pandangan sinis. Namun dia terus berjuang mencari kenyamanan dalam hal-hal duniawi. Ya, jadi hiburan, mungkin belanja, shopping itu mungkin bisa memuaskan rasa kecukupannya. Tapi semua itu masih merasa kosong. Jadi suatu ketika dia mungkin ketemu sama orang yang jemaat Tuhan juga, mungkin namanya contohnya David, di kafe dia ketemu, dia punya sosok, David ini punya sosok namanya lebih hangat dan menerima si kita ini, sehingga akhirnya dia tertarik dan si David menceritakan tentang Yesus. Maka seperti itu ya, si David itu mempunyai harapan baru seperti jadi di perempuan Samaria ini. Perempuan wanita Samaria ini menemukan harapan baru yang tidak pernah habis bersama Tuhan Yesus. Oke. Gak panjang lebar di situ. Rasa tidak cukup di dalam tahta. Ada 2 saya kategorikan karena pencarian identitas yang salah, kesalahan dalam prioritas. Kita bisa dapatkan di Kolose 3 ayat 3-4. Sebab hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang ada di dalam hidup kita menyatakan dirinya, maka kamu akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Jadi manusia seringkali merasa tidak cukup karena mereka identitasnya dalam hidup ini mereka di luar Tuhan. Jadi dalam dunia yang penuh dengan tekanan sosial atau ekspektasi eksternal, jadi manusia sering merasa memiliki mau lebih banyak, mau menjadi lebih dari apa yang mereka miliki atau siapa diri mereka sebenarnya. Contohnya mengejar karir yang sangat berambisi. Zaman sekarang di influencer, dia mungkin di Instagram atau Facebook belum banyak followernya, atau seorang pengusaha yang terobsesi dengan kekayaan sehingga tentang mudah mencari tentang mobil yang bermerek atau rumah yang mewah, gitu. Sehingga ya manusia ini tersesat di situ karena nggak pernah ada rasa cukup dalam hidupannya. Jadi dia muncul di situ, nggak pernah, udah habis, ada lagi, habis lagi. Oke. Kedua, kesalahan dalam prioritas. Itu kita baca di Matius 6 ayat 33. Maka tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan salah satu penyebab utama ini
prioritas yang hal tidak, jadi punya ketidakseimbangan hidup. Jadi ketika seorang menempatkan hal-hal dunia seperti kekayaan yang tadi saya jabarkan di status sosial atau prestasi atau hubungan dengan Tuhan, kebutuhan rohani, maka timbul ketidakseimbangan dalam hidup mereka. Hal ini bisa menyebabkan rasa tidak cukup. Ketika kita tidak menempatkan Tuhan di tempat yang utama dalam hidup kita, kita akan merasa kekurangan. Meskipun kita memiliki banyak hal prioritas yang tidak seimbang, misalnya terlalu fokus pada pencapaian duniawi, maka kita akan merasa tidak cukup. Karena segala sesuatu yang kita kejar di luar Tuhan, pada akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan batin kita. Lanjut lagi. Lagi kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu rasa tidak cukup dalam manusia. Itu juga didapati di Yakobus 4 ayat 1-3. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu mau membunuh dan iri hati, tetapi kamu dapat mencapai tujuanmu. Kamu bertengkar, berselisih, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena kamu tidak berdoa. Oke, kita lanjut lagi. Saya balikin lagi poin-poin sebelumnya. Jadi rasa tidak cukup itu kelemahan dari manusia. Kejatuhan manusia dalam dosa, yang tidak pernah terpuaskan, kejar kepuasan di luar Allah, pencarian identitas yang salah, pengaruh tren atau psikologis dan budaya, dan kesalahan dalam prioritas. Amin. Kita lanjut lagi lebih cepat lagi sebelum pada tidur. Amin. Ya, mau panjang lebar di situ. Karena kita semua udah tahu ya maksudnya itu ya, kita udah tahu semuanya itu. Cuma mengingatkan lagi, lebih lagi ya, supaya kita kuat di dalam Tuhan, ya, supaya kita tidak sesat ya. Supaya kita juga jadi wanita yang bijaksana yang menyimpan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Kita tidak habis kita udah tahu cukup situ aja, ya udah. Jadi akhirnya lupa. Udah, mungkin Tuhan ingin mengingatkan kita punya rasa cukup. Maksudnya apa Tuhan di Matius 6 ayat 11? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya kategorikan ada 3 kebutuhan sehari-hari: kebergantungan pada Tuhan, hidup dalam cukup. Ayo cepetan. Kebutuhan sehari-hari. Kita meminta makanan yang secukupnya, yang berarti bahwa kita mengakui keterbatasan kita dan mempercayakan Allah untuk memberikan apa yang dengan mana kita perlu. Amin. Bukan lebih dari itu kita harus mengandalkan Tuhan juga untuk memberikan apa yang kita butuhkan setiap hari, bukan untuk keinginan atau keserakahan. Kebergantungan dan penyerahan hidup kepada Tuhan. Kita berdoa biar Tuhan yang atur aja lah, kita serahkan semuanya kepada Tuhan aja lah. Karena kita nggak tahu kepuasan kita tuh juga tahu sampai mana. Biar Tuhan yang tahu kepuasan kita secara masing-masing. Karena saya sendiri, saya sendiri punya kepuasan yang berbeda-beda. Kepuasan Iwan, Pastor Nur punya kepuasan yang berbeda-beda. Cuma Tuhan yang tahu. Jadi dari ayat tersebut, makanan di sini melambangkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup. Kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Yesus mengajarkan untuk tidak khawatir. Don't worry, man. Don't worry. Don't worry. God protect you. God will provide you. Amin. Amin. Oke. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan dan Dia akan menyediakan. Seperti Matius 6 ayat 25-34. Mana Dia mengingatkan kita untuk tidak khawatir tentang kehidupan, karena Allah memberikan makan
burung di udara, menjerami bunga di ladang, tentunya Allah juga akan memperhatikan kita. Amin. Kita juga menunjukkan sikap berserah dan percaya pada Tuhan. Kalau kita percaya pada Tuhan, dia Tuhan ampuni ya Tuhan, Tuhan hari ini Tuhan Kau yang atur aja Tuhan, Kau yang tahu kepuasan kami semua ya Tuhan. Kita memohon agar Tuhan memberikan apa yang kita perlukan hari ini, gak perlu khawatir masa depan, karena Tuhan pasti mencukupkan. Kita tahu masa krisis pada sekarang ini, kita barang-barang mahal, tapi Tuhan don't worry, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Yang terakhir, hidup dalam berkecukupan. Doa ini juga mengingatkan kita untuk hidup dalam keadaan cukup yang tidak berfokus pada akumulasi harta atau kekayaan yang berlebihan. Siapa yang mau percaya mau kaya, siapa yang percaya ya mereka akan jatuh ke dalam dosa juga. Jadi ya Tuhan yang tahu, Tuhan katakan sendiri pasti kamu cukup kok. Dosa ya pada yang berlebihan juga. Jadi nanti mereka jadi ketidakseimbangan. Jadi kita ulang lagi, ada Matius tadi ada 3 poin ya, maksudnya berikan kami pada hari ini makanan secukupnya ya, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pada Tuhan, hidup dalam cukup. Solusinya, sebelumnya yang terakhir ini, bagaimana kita lebih dalam lagi mempunyai rasa hidup yang cukup di dalam Tuhan. Kita harus akui bahwa Yesus adalah segalanya. Amin. Yesus adalah segala yang kita butuhkan. Jadi kita harus yakin, punya keyakinan dasar bahwa kita harus mengakui Yesus Kristus segalanya di dalam hidup ini. Bahwa Dia sudah cukup memenuhi segala kebutuhan kita secara rohani maupun fisik, seperti yang penuh kasih, pengampunan, pemeliharaan, dan keselamatan. Poin pertama, kita harus akui Yesus adalah segalanya. Amin. Yesus memberikan kepastian dan pemenuhan yang lebih daripada apapun yang dapat diberikan dunia ini. Yohanes 6 ayat 3. Aku adalah roti hidup. Amin. Siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yang kedua, kita harus akui Yesus adalah kepala dari segalanya. Dan kita yang berada di dalam Dia sudah dipenuhi oleh segala yang kita perlukan. Segala pencarian kita untuk mana hidup, keselamatan, kedamaian dipenuhi dalam Kristus. Kita bisa dilihat di Kolose 2 ayat 9 dan 10. Karena dalam Dia, yaitu Kristus, terdapat seluruh kepenuhan ketuhanan dalam tubuhnya, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia yang adalah kepala dari segala pemerintah dan penguasa. Saya berkeluarga, Yesus adalah kepala saya. Saya mau sebagai apa? Menyangkut Yesus sebagai kepala Tuhan, saya harus mendengarkan Tuhan. Ya Tuhan, tuntunan Tuhan yang memimpin keluarga ini. Saya percaya Tuhan memberkati keluarga saya juga, keluarga kami semua. Amin. Ya juga mengingatkan juga Yesus ketika kita mengatakan bahwa Kristus cukup bagi kita, kita mengakui bahwa kita tidak perlu mencari kekuatan dari tempat lain, cuma Tuhan Yesus saja. Segala daya dan kemampuan kita berasal darinya. Di 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini yang saya sering katakan pada dalam waktu saya masih muda, saya nggak percaya diri, saya katakan ini. I can do all things through Christ who strengthens me. Saya sebutkan terus setiap hari. Tuhan, saya nggak bisa ini, ya aku sebut. Saya nggak bisa ujian, saya nggak cari kerjaan. Saya sebutkan ini. Akhirnya firman ini yang tertanam dalam hidup saya sampai sekarang ini. Oke. Kedua, yang lagi kita tidak perlu mencari
keselamatan melalui suara kita, melalui agama, karena Kristus sudah cukup untuk menyelamatkan kita dan memberikan hidup yang kita. Maksudnya ini. Di Ibrani 10 ayat 14, karena dengan satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Lalu Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita harus menganggap Kristus cukup berarti. Kita menempatkannya di tempat tertinggi dalam hidup kita, di atas segala sesuatu. Ini adalah pengakuan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hubungan kita dengannya. Dalam segala situasi, baik suka maupun duka, Kristus tetaplah pusat hidup kita. Di Roma 8 ayat 38 ayat 9. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang poin kedua yang terakhir, Kristus adalah yang segala yang kita butuhkan. Ketika kita mengatakan Kristus sudah cukup bagi saya, kita mengakui bahwa tidak ada yang lebih kita butuhkan selain Kristus dan pengorbanannya di kayu salib. Amin. Cukup Yesus di korban salib itu udah yang kita udah selamat gitu loh. Apalagi yang dibutuhkan. Seperti di Filipi 4 ayat 19, dan Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaannya dalam kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Kita pasti one day kita pasti akan kaya sesuai Tuhan Yesus. Seperti Paulus mengajarkan bahwa kepuasan sejati datang dari Allah yang memberikan kekuatan dalam segala hal. Jika kita mengusahakan hidup kita kepada Kristus, kita bisa merasa cukup dalam segala hal. Di 4 ayat 11 ayat 12. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal, dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala keadaan aku telah belajar hasilnya, baik dalam keadaan kenyang maupun lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi solusinya mengakui bahwa Kristus adalah segalanya. Kedua, Kristus adalah segala yang kita butuhkan. Kita selesai sampai sini. Saya sudah permisi. Kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, makasih ya Tuhan, kami hamba-Mu telah menyampaikan pesan-Mu ya Tuhan. Rasa kecukupan itu hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, kami setiap jemaat kami Tuhan, kami ingat lagi Tuhan, kami tidak mau tersesat dalam kepuasan, mengikuti kepuasan hawa nafsu kita Tuhan. Kami mau mengakui bahwa Engkau cukup. Kami mengatakan, kami mau menyerahkan semua setiap hari-hari ini pada Engkau Tuhan. Sebab Kau yang tahu yang akan memuaskan setiap kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita nyanyi bahwa Yesus layak cukup bagi Christ is enough. Haleluya, haleluya. Christ is my reward, all of my devotion. Now there's nothing in this world you haven't satisfied. Through every my soul will sing, not turning back. I be set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
merasa cukup Tuhan Yesus dengan apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Semua berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, biar kami boleh sukacita dengan semua hal itu Tuhan Yesus. Tanpa harus memanipulasi berkat, tanpa harus menginginkan berkat-berkat yang bukan jadi bagian kami dan bukan jadi milik kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya istri dan kami gak perlu harus memikirkan istri yang lain untuk jadi milik kami Tuhan Yesus. Kami punya berkat yang kami tahu Tuhan, Kau sediakan itu buat kehidupan kami Tuhan. Itu jadi berkat yang cukup buat kami dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberikan kami positioning Tuhan. Kami jadi anak Allah, kami jadi anak yang diterima oleh kerajaan sorga. Itu sudah cukup semuanya Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Dan kalau ada yang lebih Tuhan, Kau berikan dalam kehidupan kami, karena kami bertanggung jawab, karena kami setia, karena kami mau mengorbankan dan mau mengembangkan semua talenta kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat semua hal itu Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua boleh sama-sama katakan amin. Beri saya waktu 5 menit kalau boleh. Saudara, tentang harta ini yang biasa orang jatuhkan. Ya memang 3 hal itu banyak orang jatuh. Harta saya, karena visi tahun ini adalah tentang uang saudara. Please jangan berjudi, please. Di sini aja nggak apa-apa, 5 menit doang. 5 menit. Ya, please jangan sampai berjudi, saudara. Karena kalau berjudi itu begini, saudara. Judi model apapun juga ya, bentuknya begini, saudara. Main capsa tuh berapa orang? Nah, yang biasa main capsa tahu. Main capsa tuh 4 orang ya. Yang menang berapa orang? 1 atau 2. Kalau 1 yang 2 berarti yang 1 yang menang berarti yang kalah berapa orang? 3 atau 2 orang, betul kan? Kamu menang 1, yang kalah harus ada yang kalah untuk kamu menang. Kamu nikmatin kebahagiaanmu di saat ada orang lain yang kalah, betul? Betul nggak? Kalau kita main capsa mau menang, ya mau makan nasi padang, yang menang bisa makan nasi padang tambah ayam, tambah kikil, tambah rendang, yang kalah makan nasi sama kuah. Gitu ya. Berarti kita menikmati sesuatu hal yang dimana ada orang lain harus rugi, betul? Tega nggak kita? Harusnya kalau kita sudah di dalam Tuhan, harusnya kita nggak, ya harusnya kita, nggak tega ya. Teman kita harus kesusahan dan kita untung. Tuh, loto 80 miliar. Tahu untuk 1 orang pemenang 80 miliar, berapa juta orang harus rugi? Betul gak sih? Kita senang 80 miliar, I have 80 millions. Tapi kalau kita ngerasa tuh, tega ya aku ya, saat 1 juta orang, 2 juta orang, 3 juta orang lain harus rugi, dan aku menikmati sendiri, masih punya tega gak kayak gitu? Kalau suami kita main loto, bilang, sejak kapan lu tega kayak gitu? Bilang gitu. Sejak kapan? Gua nikahin lu bukan karena gua tahu lu tuh bukan orang yang tegaan. Kalau dia mulai main scratch, main apapun, powerball dan yang lain sebagainya, sejak kapan kamu jadi orang tega kayak begini? Keluarga kita cukup dengan berkat yang daripada Tuhan. Gue juga gak minta lu jadi kaya, gak usah ngimpi-ngimpi gitu. Udah nikmatin sorga aja di dalam keluarga kecil kita. Udah, that's enough. Betul saudara? Gak perlu harus sampai orang lain semua dirugikan karena kita mau menang. Gak usah gitu. Dan harusnya kita jadi berkat, bukan jadi orang yang merugikan banyak orang lain. Amin saudara. Saya berharap gak ada lagi nih keinginan buat gue cepat kaya, aku pengen ini. Udah yang paling cepat dari loto, yang paling cepat dari powerball. Harusnya gak ada lagi kepikiran judi. Dan ngelepasin itu dari kepala kita susah, panjang prosesnya, lama prosesnya. Ini mesti makan banyak sekali buku untuk bisa keluar dari situ. Ini mesti banyak makan seminar, banyak makan khotbah untuk bisa keluar dari situ. Dan kalau saudara belum punya ke situ, udahlah,
dengar firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan sudah sediakan harta buat kita dan itu cukup buat keluarga kita masing-masing. Kelola itu dengan baik, bertanggung jawab dengan itu, dan nikmati berkat yang indah yang tidak tercampur dengan dosa, berkat yang indah yang tidak tercampur sama hal-hal buruk yang lainnya. Nikmati itu bersama dengan keluarga kita. Amin saudara. Ya, jadi nggak usah pakai yang aneh-aneh, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Begitu kita mulai aneh-aneh, kita akan tega terhadap orang lain, dan itu dibenci Tuhan. Ketika kita tidak mengasihi orang lain, kita mau menang sendiri, kita mau kaya sendiri, kita mau hebat sendiri, kita mau malas-malasan sendiri, itu dibenci sama Tuhan. Amin saudara. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi pedoman buat kita bahwa Tuhan, I will never, ever, ever, ever beli walaupun sainsnya 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar, I will never, ever, ever, ever beli. Aku juga gak bakalan mau Tuhan Yesus menang di meja judi dengan orang lain, temen aku yang kalah. Aku gak mau Tuhan, aku gak mau touch anything yang namanya gambling, yang namanya judi, yang namanya mau untung dengan cara yang tidak bekerja, mau untung dengan cara yang tidak layak. Aku gak mau touch itu. Dan biar Bapak kita dipermuliakan dengan semua keputusan dan komitmen yang kita ambil. Amin saudara. Silahkan lanjutkan. Coba. Oke, thank you Stanley untuk firman-Nya hari ini. Semua diberkati oleh firman Stanley ya. Amin. Kita siapkan persembahan kita. Kita siapkan apa yang kita berikan kepada Tuhan yang terbaik, apa yang sudah kita terima selama 1 minggu ini. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore ini ya Bapak. Terima kasih untuk hari ini yang Kau sudah berikan kepada kami ya Bapak, untuk firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati Stanley ya Bapak, lebih-lebih lagi ya Bapak, sehingga semakin hari ya semakin juga Kau pakai lebih lagi ya Bapak. Jadi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak, berkati keluarganya juga ya Bapak. Biar setiap apapun yang lakukan berhasil dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, saatnya kami saat ini juga ya Bapak untuk akan memberikan yang terbaik ya Bapak yang sudah kami terima selama seminggu ini ya Bapak. Berkat-berkat yang sudah berikan kepada kami ya Bapak. Bila Bapak berkat ini ya Bapak kami berikan kepada Engkau ya Bapak, bagi persembahan persepuluhan dan iman, persembahan khusus ya Bapak. Percaya Tuhan Kau berikan semua ini pada untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Bapak. Kau pakai ya Bapak keuangan ini Bapak untuk jadi kemuliaan nama-Mu ya Bapak, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berkati ya Bapak persembahan yang hanya dalam Tuhan Yesus yang berdoa bersyukur. Amin. Kita selesai ya dengan kebaktian hari ini. Jangan lupa ada banyak sekali latihan di depan kita, latihan Natal, latihan anak. Kita semua enjoy, menikmati semua itu ya. Amin. Biar bisa jadi berkat bagi nanti
siapapun yang datang di hari Natal nanti. Oke, kita selesai, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat fellowship Tuhan dengan rekan-rekan seiman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menguatkan. Terima kasih Tuhan buat kalau kami boleh bersekutu bersama, menikmati hadirat-Mu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua. Diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati usahamu, diberkati sekolahmu, diberkati pelayananmu, diberkati semua yang kau kerjakan, karena kau bermaksud untuk mempermuliakan Allah dengan apapun yang kau kerjakan itu. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Yesus kita semua boleh sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Sampai jumpa.